Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya di channel gue ini Ega Pratama Official. Dan ya, kali ini aku akan membahas satu topik yang bener-bener ini adalah topik bahaya banget. Karena masih banyak orang yang nggak sadar ataupun sebenarnya sudah tahu, tapi mereka mengabaikan topik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Jumpa lagi bersama gue Ega Pratama. Dan ya seperti biasanya sebelum kita masuk ke inti videonya, kita sapa-sapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga panjang umur dan murah rezeki bagi kalian yang kena masalah, lagi kena musibah, lagi kena percikan-percikan dunia. Semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan pembahasan kali ini tentang tajam tak bertulang. Tajam tak bertulang itu apa, Bang? Lidah. Ya. Kenapa bahas lidah, Bang? Ini nggak ada pembahasan yang menarik loh, Bang. Nggak. Kalian salah kalau kalian beranggap seperti itu. Lidah adalah satu senjata yang paling mematikan. Dari lidahlah kita bisa menghina manusia, dan dari lidahlah kita bisa meninggikan manusia. Dari lidahlah kita bisa belajar arti kebaikan, dan dari lidahlah kita bisa belajar dari arti keburukan. Ya. Kenapa aku bilang dan suka dengan topik ini? Karena sayang sekali ya, masih banyak orang yang belum menyadari. Ada di Al-Quran, di agama Islam, yang mengajarkan bahwa seseorang yang terzolimi, meskipun dia seseorang yang berdosa besar sekalipun, tidak ada sekat doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang masih mencaci dan memaki seseorang, merendahkan seseorang hanya karena sesuatu hal yang orang itu tidak dimiliki. Orang itu tidak memiliki sesuatu yang dia punya. Contohnya apa? Harta, jabatan. Kenapa gitu ya? Banyak manusia seperti itu ya. Dan ya, mengenai lidah ini tentu saja ada sangkut pautannya dengan Sagittarius ya. Sagittarius tipikal zodiak yang tidak mau mencari masalah, tapi Sagittarius akan membuat masa depan kamu menjadi berantakan tanpa campur tangan dia. Apa maksudnya, Bang? Ya, Sagittarius bisa memanfaatkan momen itu. Dia akan selalu bisa mencari celah di mana dia ingin menghancurkan seseorang dengan lidahnya sendiri, bukan dengan tangan maupun apapun itu. Kenapa konten hari ini cukup keras? Ya, karena peristiwa kali ini benar-benar gak mengenakan hati aku. Aku sudah mengalami tadi. Ada seseorang yang menghina, mencaci dan memaki. Emosi secara manusiawiku menggejolak, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa memukul karena hukum di dunia ini. Ya, tapi aku bisanya satu, membuat masa depannya itu menghilang. Dengan cara apa? Udahlah, tadi aku sudah bilang ya, Bang. Apakah itu bukan seperti penyakit? Sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang iya, tapi juga bisa dibilang tidak. Karena manusia diciptakan ada dua, jin dan setan. Jin dan malaikat ada di tubuh manusia. Jadi wajar ketika manusia itu lemah iman, dia tidak sengajanya melontarkan sumpah, melontarkan ucapan yang membalikan keadaan. Jadi di sini aku tekankan untuk kalian semua, hati-hati dalam berucap. Ya, apalagi kalian melihat orang-orang yang menurut kalian cemen, menurut kalian orang-orang itu gak berani apapun dan gak berani melawan apapun. Tapi kalian nggak pernah tahu bahwa lidah orang itu lebih tajam daripada pisau. Bang, apakah itu mempengaruhi dalam kehidupan manusia? Tentu saja mempengaruhi. Kita hidup di dunia ini dengan keseimbangan, perbuatan baik, perbuatan buruk. Dan tentu saja ketika perbuatan buruk itu menghilang, insya Allah jalannya itu akan enak dan mudah. Tapi tidak akan selalu mulus, karena pasti akan ada ujian-ujiannya. Dan terus kenapa kita mengajarkan harus menjaga lisan? Ya, lisan bisa menyakiti hati orang, meskipun tidak menampar dari segi tangan, kekerasan tidak. Aku tuh suka heran sama orang-orang yang suka mencaci memaki. Dulu aku pernah di posisi itu, jujur aku dulu pernah
di posisi seperti itu. Tapi bedanya aku tidak kasar, lebih ke mendorong aja. Dan di situ aku benar-benar menyesalnya karena apa? Panas kuping karena diceramahin. Enggak sekali dua kali ceramahin, bulak balik ceramahin, kuping ini panas sampai benar-benar gak betah gitu ya. Dan akhirnya di situ aku janji aku tidak akan menyakiti teman-teman sekitarku lagi. Dan hasilnya apa? Karmanya adalah di kelas 6 SD dipukul satu kelas cowok-cowok. Dan aku nggak berani melawan karena apa? Karena janjiku. Dan Sagittarius merupakan salah satu zodiak yang suka dengan kejujuran, janji dia selalu dia pegang. Dan kenapa Sagittarius suka menangis? Karena ketika Sagittarius menangis itu ada dua hal. Yang pertama, peristiwa yang menyentuh hati, dan yang kedua, takut janjinya diingkari. Janjinya diingkari aja takut loh Sagittarius. Karena itu berhubungan dengan akhirat, hutang. Benar-benar takut. Tapi banyak orang yang sekarang menyempelekan itu semua. Mereka menganggap itu semua adalah omong kosong. Karena apa? Mereka belum mengalami. Ataupun mereka sudah mengalami tapi mereka tidak sadar. Ya. Tidak sadar mereka hidup itu sudah terasa berat banget. Karena dosa di masa lalunya menyakiti hati orang lain. Dan orang lain itu mengungkapkan ucapan yang kurang enak. Jadi sakit ya. Dalam kehidupannya itu benar-benar berat. Oke? Dan yang selanjutnya tentang hubungan. Dalam hubungan juga, Sagittarius sudah selalu menerangkan bahwa kejujuran adalah utama. Dan hubungannya apa dengan topik kali ini? Ya, lidah. Kembali lagi dengan lidah. Setajam pisau, bahkan lebih tajam. Banyak orang-orang tidak jujur dan banyak orang-orang yang menganggap kejujuran itu adalah hal yang kedua ataupun ketiga dalam kehidupan ini. Mereka lebih mengandalkan keberanian mereka, sok jago mereka untuk menguasai dunia, untuk menguasai kedudukan, ataupun untuk bisa menghasut orang lain. Ketika kejujuran itu tidak bisa dibuktikan, maka Sagittarius tidak akan tertarik dengan hal itu. Percuma, akan sampai sendiri. Sagittarius itu tipikal zodiak yang jujur belak-belakan. Tapi kalau kamu sudah bisa imbang dengan Sagittarius, aku jamin 100% Sagittarius tidak akan pernah mengecewakanmu. Dan ketika kamu merasa Sagittarius mengecewakanmu, kamu lihat dulu apa yang kamu lakukan. Bahkan Sagittarius itu tidak pernah menuntut kamu untuk sempurna. Hanya jujur aja. Ya. Banyak orang-orang di luar sana lupa dengan jati dirinya. Banyak orang-orang di luar sana lupa dengan apa yang dia punya. Banyak orang-orang di luar sana melupakan batasan manusiawinya. Mereka menganggap itu semua itu tidak penting. Karena apa? Mereka menganggap bahwa yang terpenting adalah kedudukan untuk saat ini. Oke? Dan ya bisa dibilang ini zaman sudah di akhir zaman dan banyak banget peristiwa yang aneh dan bermunculan, apalagi peristiwa-peristiwa aib yang sudah tidak dipermalukan. Harusnya malu tapi aib menjadi kebanggaan. Ya, selamat, kita sudah masuk di zaman akhir zaman, di mana zaman akan berhenti dalam sekejap tanpa kita tahu. Oke? Dan ya sekali lagi aku mengucapkan minta maaf jika ada salah kata dan selama ini mungkin kalian rasa video ini gak jelas, video-video aku gak jelas, konten-konten aku gak jelas, gak ada arah dan tujuan. Aku minta maaf karena aku hanya bisa menyampaikan situasinya, aku hanya bisa menyampaikan pengalaman dan ceritanya. Aku hanya bisa mengingatkan sesama manusia, mengingatkan sesama saudara, mengingatkan bahwa apa yang terjadi padaku agar tidak terjadi pada kalian. Tujuanku itu. Tapi kalau kalian tidak suka ya udah, mungkin aku bukan di level kalian gitu ya. Levelku masih rendah, jadi pengetahuanku mungkin menurut kalian hanya hal sepele. Oke? Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.